When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Al-Majlis As-Sadis, pertemuan atau majlis yang ke-6 dengan tema sholat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amarakum bi sholatin huwa khairul lakum min humurin na'am." Qala sholatul witir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atas kalian sholat, yang mana pahala orang yang melaksanakan sholat ini adalah lebih baik daripada onta merah. Kita ketahui bahwa onta merah itu adalah sebaik-baik harta yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah sholat witir. Ikhwani wa akhwati, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sholat witir adalah merupakan sholat yang dilakukan seorang muslim di waktu malam, di sepertiga malam yang biasa Nabi lakukan. Dan boleh sholat witir ini juga dilakukan setelah sholat isya, ya, 1 rakaat jumlahnya paling sedikit, dan 11 rakaat jumlah witirnya yang paling banyak. Maka silahkan Anda, wahai saudaraku, melaksanakan sholat witir di waktu setelah sholat isya sampai sebelum masuk sholat waktu subuh atau fajar. Ini adalah kesempatan buat kita untuk menambah pahala dan mempersiapkan bekal di kehidupan panjang nanti di akhirat, yang disebutkan hari itu satu harinya seperti halnya 1000 hari dalam kehidupan di dunia ini. Sahabat iman dan Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir, dan 2 rakaat sebelum ataupun qobliyah al-fajr, 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Beliau selalu menjaga sholat witir ini baik dalam keadaan safar atau mukim, atau beliau menetap di Madinah ketika itu. Beliau selalu menjaga dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bahkan saat beliau dalam keadaan sakit, disebutkan dalam kitab ini oleh Syekh Ali Ibn Abdurrahman Al-Khudaifi, beliau menyebutkan, ya, dalam sebuah hadis, saat beliau sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengqadha, saat beliau di malam harinya sibuk atau beliau ketiduran, beliau mengqadha sholat witir ini ataupun 2 rakaat fajar itu sebelum sholat fajar, atau yang dikenal dengan qobliyatul fajar, beliau mengqadhanya di siang hari. Subhanallah. Inilah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik yang patut kita tiru, yang bisa kita ikuti sunnahnya sehingga kita menjadi seperti apa yang diharapkan oleh beliau. Karena Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada kita. Namun, apakah kecintaan kita kepada beliau dengan menjaga sunnah-sunnahnya ini bisa kita amalkan? Maka saya mengajak sahabat Islam, saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati, umat Islam, muslimin, untuk melaksanakan sholat witir. Jika kita dalam keadaan malas, jika kita sedang sibuk, sholat 1 rakaat saja. Setelah sholat isya, sholat 2 rakaat ba'diyah, lalu setelah itu bangun sholat 1 rakaat, yaitu sholat witir. Karena sholat ini adalah sholat yang ringan, namun pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan autiru ya ahlal Quran, hendaknya kalian melaksanakan sholat witir wahai ahli Al-Quran. Beliau menyebutkan dalam kitab ini, aku terkejut ataupun aku sangat heran dengan 2 kelompok manusia. Yang pertama, dia tidak tahu
tentang fadilah keutamaan sholat witir dengan luasnya media sosial di zaman ini. Banyaknya kitab-kitab, buku-buku ustadz-ustadz yang menyampaikan atau mubaligh tentang keutamaan sholat witir ini. Namun dia tidak tahu, akhirnya dia tidak sholat. Dan kelompok yang kedua, mereka yang tahu tentang fadilah keutamaan sholat witir, namun mereka melalaikannya, bahkan meninggalkannya sama sekali. Wal'iyadzubillah, Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dua kelompok orang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memudahkan bagi kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, lebih-lebih menjaga sholat witir yang baru saja kita kaji. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman kepada kita ataupun memberikan tanbih perhatian, yaitu man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, yang artinya barang siapa yang sholat dan membaca 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang lalai atau melalaikan sholat. Maka dengan sholat witir, insya Allah kita akan selamat, insya Allah kita akan dijauhkan dari kelompok ataupun golongan orang-orang yang lalai. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lainnya yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.